guys, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 1D31 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan Haifa Nurizkia, Julia Evane Paluan, dan Yeni Rosa Damayanti. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari statistik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menegaskan bahwa statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal dan cara membuat data menggunakan Excel. Jadi, dalam ukuran pemusatan data, kita akan menghitung mean, median, dan modus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video ini sampai habis. Data di bawah ini akan kita gunakan sebagai contoh untuk materi yang pertama. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal. Ya, ini data ini kan sudah ada di lembaran kertas tadi, maka kita tuliskan secara manual. Tapi jika disuruh mengambil secara acak untuk latihan, kita bisa menggunakan fungsi run between. Namun ini datanya sudah disediakan. Sekarang kita menghitung berapa banyak. Sebenarnya bisa dihitung manual itu 10 kali 10. Namun kita menggunakan fungsi count. Lalu kita blok semua. Kita dapati 100. Nilai maksimum menggunakan fungsi max. Lalu kita blok. Kita enter. Nilai minimum sama, itu menggunakan fungsi minimum sama kayak maksimum tadi. Lalu sekarang kita mencari range. Range itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, sekarang banyak kelas ini karena kita menggunakan teori Stragels, maka fungsi yang digunakan adalah 1 ditambah 3,322 dikali log n. Log n ini adalah 100. Nah, ini kita gunakan pembulatan ke atas maupun ke bawah. Namun ini tidak menjadi masalah pada pembulatan ke atas maupun ke bawah, karena teori Stragels ini kita hanya mempermudah kita dan tidak membuat kita itu salah jika berbeda dalam melakukan pembulatan. Yang terpenting itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum termuat dalam semua kelasnya. Nah, ini saya menggunakan pembulatan ke atas, round up. Number of digit ini 0 karena kita tidak menggunakan bilangan belakang koma. Dan P ini adalah range dibagi dengan K. Kita dapat 5,1. Ini kita bulatan ke bawah. Saat ini boleh kita gunakan pembulatan ke bawah, boleh menggunakan pembulatan ke atas. Kita coba dulu untuk pembulatan ke bawah, apakah semua data nilai maksimum dan nilai minimumnya tercakup dalam intervalnya. Kita gunakan rundown. Sekarang kita tentukan untuk interval kelas. Disarankan untuk memulai dalam pembuatan tabel data berkelompok bisa menggunakan interval yang kita isi pertama adalah nilai minimumnya, atau bisa kita isi pada nilai maksimum. Nah, untuk mempermudah, lebih mudahnya saya menggunakan mulai dari nilai minimumnya, yaitu 40. Lalu batas atasnya itu adalah interval kelas ditambahkan dengan panjang kelasnya. Lalu kita F4 untuk menguncinya. Lalu dikurangkan 1. Kenapa dikurangkan 1? Karena 40 ini sudah termasuk. Jadi jika kita tidak kurangkan 1, data tersebut ada sebanyak 14. Jadi perlu dikurangkan 1. Nah, lalu ini yang kelas selanjutnya adalah lebih 1 dari 44 dan seterusnya. Lalu ini kita blok sebanyak 8, 3, 4, 5. Nah, kebetulan ini langsung dapat tepat, yaitu nilai
bawahnya ini 40 dan atas-atasnya 79, memuat nilai maksimum dan nilai minimum. Sekarang kita menuliskan intervalnya. Kita gunakan continate pada penulisannya. Bukan concatenate, inilah pokoknya concatenate ini. Itulah lalu kita tuliskan yang pertama yaitu 40. Kita gunakan pemisah yaitu titik koma. Teks yang kedua kurang, ngepetik. Lalu kita buka. Sekarang kita akan mencari berapa banyak frekuensi dari masing-masing kelas. Itu kita cari pertama frekuensinya. Pertama kita blok semua. Lalu kita masukkan fungsi frekuensi. Lalu kita data arraynya kita blok. Lalu kita masukkan adalah batas atas semua kelas. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ini kita dapati bahwa frekuensinya untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mencari totalnya dari frekuensi, yaitu jumlah summary. Itu benar bahwa totalnya adalah 100. Sekarang kita akan mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini adalah berapa persen frekuensi ini terdapat dalam data tersebut. Kita gunakan frekuensi masing-masing dibagi dengan 100, dapat 0,1. kita ubah dalam itu. Ini maaf tadi salah, ini seharusnya kita F4 dulu, kita kunci lalu kita enter, lalu blok sampai ke bawah, kita ubah ke dalam bentuk persentase. Jika ini benar maka jumlahnya adalah 100%. Benar bahwa totalnya adalah 100%. Sekarang kita akan membuat histogram dari interval kelasnya. Lalu kita tekan blocking dulu, lalu kita tekan insert, lalu kita pilih yang insert column bar chart. Nah, ini untuk garis kecil-kecil ini boleh hapus boleh enggak, saya rasa perlu. Klik kiri dulu pada barnya, klik kanan, lalu klik format data series. Kita hilangkan dulu gate-nya, lalu pada border ini kita taruh solid line warna putih. Oke, setelah itu jika ini sudah selesai, jika kita membutuhkan untuk garisnya, kita klik kanan, lalu kita tekan select data. Select data, lalu kita add. Untuk series name kita masukkan interval kelasnya. Untuk series value kita blocking pada frekuensinya, lalu tekan OK. Nah, lalu klik pada yang orange, klik kanan, lalu change series chart type, lalu pakai yang lain. Selanjutnya, untuk mencari median, modus, dan min, pertama-tama kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Terus ditambah. Nah, ini. Terus ini sama dengan tambah dengan 6. Karena formula
intervalnya akan sama, kita akan samakan. Terus tepi bawah didapat dari batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Karena rumusnya akan sama, akan kita langsungkan. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Rumusnya sama, jadi akan kita langsungkan. Nilai tengah didapat dari sama dengan buka kurung interval kelas ditambah dengan batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas, tutup kurung dibagi dengan 2. Dari nilai tengah ini digunakan untuk mencari min-nya nanti. Terus kita jumlahkan menggunakan sums ke kurung. Min-nya kita akan dapatkan n adalah jumlah data, sigma fx adalah 6185. Min-nya kita dapat dari sigma fx dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya kita cari median, di mana median pertama-tama kita cari intervalnya dahulu, yaitu 40 sampai 44 adalah 5. Terus kita mencari letak median adalah jumlah data dibagi 2 adalah 50. Kita mencari L, yaitu tepi kelas bawah di mana median berada. Median berada di sini berarti tepi kelas bawah adalah 59,5. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 38. F adalah frekuensi di mana kelas median berada adalah 15. I itu adalah interval. Karena kita sudah mencari di atas tadi, tidak usah kita cari lagi. Kita akan mencari median menggunakan rumus L ditambah buka kurung n/2 dikurang dengan CF tutup kurung dibagi dengan F tutup kurung dikali dengan interval. Enter. Mediannya kita dapatkan 63,5. Terus selanjutnya kita mencari modus, di mana L adalah tepi kelas bawah di mana kelas modus berada. Kelas modus berada ada di 18, yaitu kelas ke-7. Tepi bawah kelasnya adalah 69,5. 69,5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya adalah 2. D2 frekuensi selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya 18, 13 adalah 5. Terus intervalnya adalah 5. Maka kita menggunakan rumus sama dengan L ditambah buka kurung D1 tutup kurung dibagi dengan buka kurung D1 ditambah dengan D2 tutup kurung dikali dengan interval 5. Yaitu 70,5. Nah, dari sini kita lihat bahwa min lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada modus. Yang berarti nilainya adalah menceng ke kiri.